Oke, selamat datang di channel Creativize. Jadi di sini saya akan coba membahas tentang apa itu aplikasi Canva. Jadi buat yang belum tahu atau ada yang mau belajar, kita di sini akan buat seriesnya, Canva series. Dimulai mungkin dari yang pertama terkait dengan penjelasan Canva itu apa. Kemudian nanti juga tahapan-tahapannya juga akan dijelaskan di video ini. Oke, di sini pada layar sudah terbuka aplikasi Canva. Jadi sebelum kita masuk ke desain, kita harus tahu dulu tentang kegunaan atau fungsi dari Canva itu sendiri. Salah satunya adalah dengan membuka terlebih dahulu Canva-nya. Nah, di sini untuk kondisi layar saat ini adalah Canva saya menggunakan Canva Premium. Nah, biasanya untuk membuka aplikasi Canva itu ada di canva.com ya, atau www.canva.com, atau bisa di search di Google canva.com. Kemudian nanti akan muncul website ya. Saya coba buka dulu ya untuk yang ini, canva.com. Mana ya? Oke. Nah, ini juga sama untuk Canva di layar saya. Ini sudah login. Ini biasanya kalau misalnya belum login, tampilannya akan seperti ini. Saya coba logout dulu. Jadi memang untuk di Canva ini, nah kalau misalnya belum login atau belum masuk, silakan bisa daftar dulu akun di Canva-nya, bisa melalui Gmail atau juga bisa melalui email, nomor handphone dan lain sebagainya. Nah, pada intinya silakan di sini bisa untuk login terlebih dahulu. Baik, selanjutnya di sini kita klik lanjutkan ya. Kemudian nanti akan masuk ke halaman beranda yang tadi atau dashboard yang tadi. Oke. Nah, pada intinya untuk login kurang lebih seperti itu ya. Kemudian juga di sini sekilas mungkin ya terkait dengan Canva itu sendiri. Mungkin di zaman dulu atau dulu sebelum ada Canva, mungkin yang populernya adalah dari aplikasi Photoshop. Nah, kalau misalnya dulu kan di Photoshop itu bersifatnya offline, artinya kita tidak harus membuka internet dan tidak harus ada akses internet. Namun terkait dengan terkait dengan spesifikasi itu Photoshop cukup lumayan berat ya kalau dari segi spesifikasi aplikasi. Nah, oleh karena itu Canva ini mungkin jadi salah satu solusi terkait dengan spesifikasi yang tadi. Untuk Canva sendiri menurut saya bisa dioperasikan dengan RAM minimal 4 GB, sangat minimal ya 4 GB, lebih baik di 8 GB gitu, karena memang penggunaan Chrome-nya ini cukup lumayan besar, dan juga dari sisi RAM mungkin ya banyak digunakan untuk di Canva ini. Selebihnya mungkin terkait dengan VGA dan lain sebagainya mungkin tidak terlalu berpengaruh. Mungkin silakan bisa dicoba dulu dari aplikasinya, misalnya menggunakan laptopnya seperti apa, silakan dicoba terlebih dahulu. Itu mungkin bisa dicek lah ya, seperti itu. Oke, baik. Ini mungkin untuk dari tampilan awal seperti ini. Dashboardnya seperti ini. Kita klik home dulu. Nah, biasanya di home itu isinya ada recent project ya, atau project yang sudah digunakan. Terus juga ketika kita klik project, itu isinya project yang telah kita gunakan atau telah kita buat. Terus juga di templates, ini template-template yang bisa nanti digunakan ya, oleh kita, namun terbatas terkait dengan premium atau tidak premium, seperti itu. Nah, ini sedikit kita lihat
Untuk di template itu sendiri kayak gini bentuknya. Jadi ada terkait dengan we are hiring, terus ukurannya juga beda-beda ya. Maksudnya tidak random gitu ya, random dari ukurannya. Kemudian di sini juga ada menu brand di kiri, ada Canva AI kalau untuk sekarang. Nah, di Canva AI ini semuanya sudah bisa dilakukan, kayak writing, code, design, video, image, video, dan lain sebagainya ya. Ini sangat bisa digunakan kalau untuk sekarang. Nah, untuk yang pertama mungkin di video part 1 ini kita akan coba lihat dulu secara umum apa yang ada di Canva ini. Semisal kita mau create project dulu. Nah, untuk create project silakan bisa klik tombol create di sini. Kemudian project apa yang akan dibuat? Semisal apakah mau membuat feeds Instagram, atau apakah mau membuat postingan dengan ukuran 4:5 atau mungkin 1:1, itu silakan bisa disesuaikan kembali. Kemudian apakah mau bikin PPT atau presentation, di sini juga bisa disesuaikan ya, ukurannya juga sudah ada 16:9. Oke, nah di sini silakan desain yang akan dibuat itu bisa disesuaikan terlebih dahulu di sini. Jadi nanti tidak ada penyesuaian semacam ukuran, tidak ada penyesuaian bentuk dan sebagainya. Jadi di new project atau di create design ini silakan bisa dimaksimalkan gitu ya. Kalau misalnya ada perubahan, silakan bisa buat project baru. Nah, itu berlaku untuk yang Canva non premium atau Canva yang gratis. Kalau misalnya Canva-nya berbayar, itu ada fitur merubah ukuran gitu ya. Nah, untuk satu contoh, misalnya saya di sini mau buat PPT gitu ya. Nah, di sini kita klik yang presentation, kemudian nanti akan muncul canvas mungkin ya sebutannya, canvas kosong seperti ini. Nah, setelah itu silakan bisa masuk ke desain, dan di desain ini isinya adalah dari template-template yang bisa digunakan. Nah, selain dari template, ada juga layout-layout yang bisa kita gunakan juga. Nah, kalau misalnya dari segi template itu kan dia udah ada warnanya, udah ada bentuknya, udah ada hal yang kayak gini. Nah, kalau misalnya dari template itu sudah ada gambarnya, sudah ada strukturnya juga. Nah, kalau di layout itu hanya strukturnya aja, tidak beserta dengan warna dan lain sebagainya. Nah, untuk pengaplikasiannya atau tutorialnya gimana? Ketika kita sudah masuk ke menu desain, silakan bisa diklik salah satu template yang menurut kalian sesuai gitu ya. Misalnya di sini yang pitch deck, misalnya kita klik dulu yang pitch deck. Nah, setelah diklik template yang tadi, ada dua opsi lagi. Apakah mau menggunakan satu atau dua halaman aja, ini bisa dipilih ya, atau bisa semuanya. Di sini apply all 13 page. Nah, ini kembali lagi disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhannya masing-masing. Kalau misalnya mau satu aja, misalnya butuh covernya doang, juga bisa covernya. Kalau misalnya keseluruhan, ya diklik apply all 13 page. Nah, seperti itu untuk cara awal terkait dengan penggunaan Canva ya. Jadi di part pertama ini, teman-teman kalau misalnya ada kebingungan gimana caranya, gimana untuk membukanya, gimana loginnya, terus kalau template itu nyarinya di mana, nah silahkan bisa mengulangi video di part pertama ini. Baik, untuk di video selanjutnya mungkin akan dibahas terkait dengan gimana cara mengubah warna, mengubah teks, menambahkan gambar, dan lain sebagainya. Oke, sampai jumpa di part
kedua.